Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jalan asa siulaon, manang dihata manang dipapahenan, saluhu naima marhite-hite goarni Tuhan Yesus, huhu madok mauliate tu debata ama, marhite-hite ibana. Saudara-saudaraku, menjadi pengikut Kristus, kita harus memahami dengan jelas bahwa kita sudah diperbaharui. Jelas dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sering tidak sadar atau melupakan bahwa kita bahagian dari Kristus. Sebagai pengikutnya tentu harus berusaha untuk meniru keteladanannya sampai menuju kesempurnaan. Tetap berusaha menjaga pola hidup seperti yang telah diajarkannya kepada setiap pengikutnya. Saudara-saudaraku, menyangkut tentang perkataan, kita tahu bahwa setiap perkataan memiliki kuasa. Alkitab memberitahu kita kalau hidup dan mati dikuasai lidah, Amsal 18 ayat 21. Jika kita melihat kembali ke proses ketika dunia diciptakan, Allah menciptakan segalanya dengan kata-katanya. Allah berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Kejadian 1 ayat 27.
Bisa saja karena itulah Alkitab mengatakan kalau lidah kita memiliki kuasa atas hidup dan mati. Ketika kita tidak bijak dalam berkata-kata, disitulah kita membuka celah untuk iblis menancapkan pengaruhnya dalam hidup kita. Pengaruh itu semakin kuat ketika kita mulai bergosip, mengeluh, berbohong, dan sebagainya. Tentu kita kadang tak sadar bahwa betapa sulitnya mengendalikan lidah kita. Seringkali kita malah berkata-kata tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu, sehingga kita menyesalinya di kemudian hari. Dan dampak dari setiap perkataan yang tidak baik menjadi penyebab kita tidak mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 1 Petrus 3:10-11. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk bijaksana berkata-kata dengan bimbingan Roh Kudus akan memampukan kita tetap dapat mengendalikan setiap perkataan kita. Dan juga diingatkan bahwa kita berada dalam Kristus, dan kaitannya mengucap syukur adalah menjaga hati tetap tenang, damai. Jika didasari dengan rasa syukur, ini akan mengurangi setiap perkataan yang tidak berguna atau merugikan orang lain. Hal ini akan berdampak buruk juga terhadap resiko-resiko dari setiap perkataan, apalagi kata-kata hujatan, cacian, tuduhan yang dapat merugikan orang lain. Lebih baik diam daripada kita tidak bisa mengendalikan lidah, karena diam itu bisa menjadi mutiara yang sangat berharga. Saudara-saudara, menyangkut perbuatan, bagi setiap orang diperbaharui di dalam Kristus harus memperlihatkan hidup yang mencerminkan karakter Kristus lewat tindakannya sehari-hari, agar orang yang tidak percaya atau orang-orang yang tidak peduli dengan imannya melihat Kristus di dalam setiap pribadi orang percaya. Kadang-kadang dalam diri seseorang tidak jelas memahami atau mengerti bagaimana kekristenan itu sendiri, tidak memiliki konsep yang jelas tentang kekristenan, sehingga banyak orang yang masih menyimpan dendam, amarah kepada sesamanya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Inilah yang harus dihasilkan setiap orang. Kesediaan setiap pribadi dalam berbagai aktivitasnya, dan itu merupakan tanggung jawab iman setiap orang. Jadi bukan tinggal diam setelah menjadi pengikut Kristus. Tuhan akan memperhitungkan buah iman seseorang. Kita harus percaya bahwa setiap jerih payah dan pengorbanan karena berbuat baik untuk sesamanya itu juga sekaligus menunjukkan bukti imannya kepada Kristus. Semua yang dilakukannya tidak sia-sia. Yang pasti kita akan menikmati hasilnya, sebab Tuhan setia dengan janji firman-Nya. Berkat dalam dunia ini yang kita terima, dan juga sukacita kelak di surga dalam kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dalam hari ini, dan juga menolong kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Kiranya kami memperoleh kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Berkati segala
aktivitas kami, aktivitas daripada keluarga kami, anak-anak kami. Tuhan berkenan untuk menolong kami dan juga memberikan kekuatan serta kesehatan. Terlebih Tuhan, kami senantiasa menaruh harapan. Kami berpengharapan atas penyertaan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh kami renungkan menjadi pedoman kehidupan kami untuk satu hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berkata-kata dan juga berbuat di dalam Tuhan. Kami mau meniru keteladanan yang Tuhan berikan melalui kehadiran Tuhan di dunia ini. Dan kami boleh Tuhan mengikuti apa yang Tuhan telah lakukan, dan itu menjadi keteladanan bagi kami. Biarlah kiranya setiap ucapan, kata-kata yang kami sampaikan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap perkataan yang kami sampaikan itu juga menjadi berkat bagi sesama kami. Jauhkan dari kami untuk saling mencaci, menghina. Tapi biarlah kiranya melalui perkataan kami, ucapan kami selalu berkenan dan menyenangkan bagi sesama kami. Demikian juga dalam perbuatan kami. Kiranya perbuatan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Melalui perbuatan kami juga boleh berbuah Tuhan untuk menopang saudara-saudara kami, membantu, dan kami peduli kepada sesama kami. Apa yang kami tabur melalui perbuatan kami yang selalu berkenan di hadapan Tuhan, kami akan menuai dari apa yang telah kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah para jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada pada saat ini dan kemanapun mereka Tuhan di dalam kegiatannya, karena penyertaan Tuhan selalu bersama mereka. Terima kasih Tuhan, dengarkan kami dalam nama Anak Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.